Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini biidznillah subhanahu wa ta'ala akan kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang salah satu di antara bab yang penting dalam masalah ilmu nahwu, yaitu bab at-tawabi'. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang pertama yang perlu untuk kita ketahui terkait tentang bab at-tawabi' adalah tentang ta'rifut tawabi', definisi dari at-tawabi'. Apa itu at-tawabi'? At-tawabi'u lughatan jam'u tabi' atau tabi'ah. Tawabi' secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata tabi'un atau tabi'atun, ya, seperti kalimat awasifu yang merupakan jamak dari kalimat asifatun. Demikian pula dengan kata sawa'ifu dan kata-kata yang lainnya. Itu adalah secara bahasa. Adapun dalam terjemahan Indonesia biasanya lafaz tabi' dimaknai dengan pengikut atau yang mengikut. Bisa kita istilahkan dengan tabi' atau taba'un. Adapun kalimat taba'un itu merupakan masdar yang jamaknya biasanya mengikuti wazan atba'. Kemudian selanjutnya secara istilah ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya di sini yang kita jelaskan ada dua. Yang pertama adalah lafzun mutaakhirun daiman. Tabi' itu adalah lafaz yang senantiasa datang akhiran. Artinya dia datang pasti setelah yang diikuti, setelah matbu'nya. Wa yataqayyadu fi i'rabihi bi lafdhin mutaqaddimin 'alaihi wa yusamma al-matbu'. Dan tabi' di sini dia senantiasa terikat dalam hal i'rab, dalam rafa'nya, nasabnya atau jarnya dengan lafaz yang mendahulunya. Dengan lafaz matbu'nya dia senantiasa terikat dengan matbu'nya. Dari segi i'rab, apabila matbu'nya adalah rafa', maka dia rafa'. Apabila matbu'nya nasab, maka dia juga ikut nasab. Apabila matbu'nya jar, maka dia juga jar. Atau dalam definisi lain, tawabi' itu adalah al-ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Tawabi' itu adalah isim yang mengikuti atau yang sama dengan isim sebelumnya dalam hal i'rab secara mutlak. Ya, isim yang mengikuti yang sesuai dengan yang sebelumnya, dengan isim atau dengan kata sebelumnya dalam hal i'rab secara mutlak. Baik, lafaz al-ismu di sini, ya, ini adalah untuk ghaliban, untuk kebanyakan. Artinya apa? Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya nanti tatkala kita membahas na'at misalnya, ya, na'at itu juga bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan kita ketahui bahwasanya jumlah itu dia bukan termasuk isim. Ya, lafaz isim di sini adalah untuk ghaliban, kebanyakan. Nah, kemudian makna mutlaqan artinya adalah bahwasanya tabi' itu mengikuti matbu'nya dalam i'rabnya, dalam semua i'rabnya, dalam rafa'nya, nasabnya dan juga jarnya. Kita ambil amthilatan lit-tawdih. Baik, kita perhatikan di sini ada dua kolom. Yang pertama kolom yang sebelah kanan, yang kedua kolom yang sebelah kiri. Kita perhatikan kolom yang sebelah kanan di sini istayqadha syurtiyyu saminu. Ya. Lafaz as-saminu di sini mengikuti lafaz asy-syurti. Asy-syurti di sini dalam kondisi rafa', maka as-samin di sini juga dalam kondisi rafa', dia mengikuti isim sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua, istalamtu hadiyatan minasy-syurtiyyi samin. Saya menerima hadiah dari
seorang polisi yang gemuk. Lafadz as-samin di sini dia majrur mengikuti lafadz asy-syurti. Kemudian ramaitu syurtiyya as-samina bil hajari. Lafadz as-samina di sini mengikuti kata asy-syurtiyya dalam i'rabnya. Baik, inilah yang kita maksud dengan lafadz mutlaqan. Ya, dengan lafadz mutlaqan artinya secara mutlak. Lafadz as-samin, as-samin, as-samin dalam ketiga contoh tersebut dia mutlak mengikuti kata sebelumnya yaitu asyurti. Apabila kata syurti di sini rafa', maka dia ikut rafa'. Apabila kata syurti di sini dia majrur, maka dia ikut majrur. Apabila asyurti di sini dia mansub, maka dia mengikuti juga masuk. Ini namanya al-musyariku lima qablahu, yang dia itu sama atau yataqayyadu atau dia terikat. Berbeda dengan lafadz Muhammadun jalisun. Lafadz Muhammadun jalisun, kita ketahui lafadz jalisun sama i'rabnya dengan Muhammad. Ya, sama i'rabnya dengan Muhammad. Akan tapi lafadz Muhammadun jalisun dia tidak mengharuskan lafadz jalisun harus senantiasa sama i'rabnya dengan kata Muhammad. Apa buktinya? Apabila kita masuki kana misalnya, maka lafadz jalisun yang tadinya rafa' dia berubah menjadi nasab. Ya, akhirnya berbeda antara Muhammad dengan jalis. Ya, ya meskipun sama dia tidak mengikat, tidak yataqayyad, tidak terikat. Contohnya juga darabtu Zaidan qa'iman. Lafaz qa'iman di sini sebagai hal, ya. Sedangkan lafaz Zaid di sini sebagai maf'ul bih. Dia sama, qa'iman dengan Zaid sama-sama nasab, akan tapi dia tidak terikat. Qa'iman tidak terikat dengan Zaid. Apa buktinya? Kalau seandainya kita rubah kalimatnya, ya, yang asalnya darabtu Zaidan qa'iman menjadi ja'a Zaidun qa'iman misalnya, lafaz qa'iman dia tetap senantiasa mansub, sedangkan Zaid dia berubah yang tadinya rafa' menjadi yang tadinya nasab menjadi jar. Baik, pembahasan yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya at-tawabi'u arba'atun. Tawabi' itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah an-na'tu awis sifat. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Kemudian yang kedua adalah al-'atfu atau yang kita kenal dengan istilah ataf. Yang ketiga adalah at-taukidu. Kemudian yang terakhir adalah al-badalu. Ya, yang terakhir adalah al-badal. Ya, kita ketahui di sini bahwasanya tawabi' ada 4. Sebagian ada yang membagi tawabi' menjadi 5, ya. Mereka memisah antara ataf bayan dengan ataf nasab. Nah, dari 4 tawabi' di sini 3 thalathatun minha tatba'u bighairi mutawassit. 3 tawabi' ya tanpa adanya penengah, yaitu an-na'at atau sifat, kemudian al-'athf, an-na'at dan an-na'at, kemudian at-taukid, kemudian badal, tiga-tiganya tatba'u bighairi mutawassit. Sedangkan al-'athfu tatba'u bi mutawassit. Nah, kita lihat di sini contohnya, penjelasannya. Kita perhatikan di sini ada 4 contoh. Ada at-tawabi' yaitu an-na'at, at-taukid, al-badal, kemudian al-'athf, kemudian al-amthilah. Contohnya adalah hadara ar-rajulu al-'alimu. Antara lafaz al-'alimu dengan ar-rajul di sini tidak ada penyambung, tidak ada kata yang digunakan untuk menyambung antara dua kalimat tersebut, tidak ada penengah. Kemudian contoh taukid misalnya ja'al mu'allimul mu'allimu. Telah datang al-mu'allim al-mu'allim. Nah, lafaz al-mu'allim di sini ya, dia tidak ada pemisah antara yang pertama dengan yang kedua. Namat Khadijatu ukhtuka. Antara lafaz ukhtu dengan Khadijah tidak ada pemisah. Ini yang kita sebutkan thalathatun minha tatba'u bi ghairi mutawassit, ya. Berbeda dengan akalatit ta'ama Fatimatu wa Hindun. Antara Hindun dengan Fatimah di sini ada mutawassit, yaitu huruf waw. Ini yang kita sebutkan tadi, ya, ada pemisah antara matbu, antara tabi dengan matbu dalam pembahasan. Nah, malhudhah yang terakhir, hadhihi at-tawabi' laysa laha i'rabun khassun biha wa innama takunu fi al-i'rab hasaba ma qablaha. Tawabi' ini dia tidak memiliki i'rab yang khusus, akan tapi ya i'rabnya itu sesuai dengan isim sebelumnya, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala akan kita ambil pembahasan yang pertama dari tawadhi, yaitu pembahasan nah, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad